sahabat-sahabat seluruh umat Allah, jemaat Ciratus dimanapun berada, saya yakin dan percaya kita semua dalam kondisi yang baik dan dalam perlindungannya walaupun dalam situasi pandemi seperti ini. Perkenalkan, nama saya Felicia Betus Gosal atau biasa dipanggil Femi Gosal. Saat ini saya masih dalam pelatihan dan pelayanan dari 1000 Missionary Movement Kampus Manado, dan puji Tuhan saya telah menyelesaikan pelayanan saya di ladang penginjilan yang berada di Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kurang lebih perjalanan 4-5 jam dari Medan. Saat ini saya sudah kembali ke kampus dan masih dalam masa karantina mandiri selama 14 hari bersama partner saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk membagikan kemurahan Tuhan dalam perjalanan saya di tengah pandemik seperti ini. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Saat ini kebutuhan terbesar kami Tuhan adalah curahan Roh Kudus dan kerendahan hati kami Tuhan. Berkati juga hamba yang akan menyampaikan betapa besarnya kemurahan Engkau dalam kehidupan hamba Tuhan, sehingga setiap yang mendengarkan boleh mendapatkan berkat dan mendapatkan pengalaman yang sama dengan yang hamba rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita tahu sekarang coronavirus disease atau kita biasa sebut COVID-19 sudah mewabah dari akhir tahun 2019 dan masuk di Indonesia pada tahun 2020. Puji Tuhan, pelayanan kami masih bisa berjalan karena sampai saat kami meninggalkan ladang penginjilan kami, Kabupaten Batubara adalah daerah kabupaten berzona hijau yang berada di tengah-tengah kabupaten berzona merah di Sumatera Utara. Tapi bukan berarti kami tidak merasakan dampak dari corona dalam pelayanan kami. Beberapa kali kami tidak dapat melakukan pelayanan karena begitu banyak aturan-aturan baru yang dipergunakan selama masa pelayanan kami dan di tengah pandemi seperti ini. Dan kami juga pernah mengalami karantina mandiri di sana dan akhirnya kami tidak dapat melakukan pelayanan untuk beberapa minggu. Tapi kami percaya di balik itu semua ada rencana Tuhan yang indah. Sama seperti tertulis dalam 1 Korintus 15. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ayat ini sangat menguatkan pelayanan kami. Sampai tiba akhirnya pada bulan Juni, masa pelayanan kami sudah mendekati akhir. Akhirnya kami mempersiapkan untuk kepulangan kami menuju kampus dan melihat keadaan sekitar ataupun berita pada saat itu sangat sulit untuk melakukan perjalanan apalagi lintas provinsi. Dari Sumatera Utara ke Sulawesi Utara itu cukup jauh. Jadi kami sangat ragu, takut bahkan khawatir apakah kami bisa pulang ke kampus Manado dengan selamat ataupun dengan lancar atau tidak. Begitu banyak surat-surat yang harus diurus, mulai dari surat dari kepala dusun sampai kepala desa, bahkan ke dinas kesehatan, dan memerlukan beberapa tes yang harus dilengkapi sebelum kita berangkat ataupun sebelum kami pergi dari daerah tempat asal menuju tempat tujuan. Beberapa pengalaman yang kami dengar, mereka ditunda perjalanannya karena kondisi saat itu belum tiba di transisi new normal. Kami berdoa, kami bergumul, kami berpuasa, dan kami percaya Tuhan punya jalan dan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Hingga pada tanggal 8 Juni, pemerintah Indonesia membuka kembali penerbangan ataupun akomodasi yang lain. Kami memiliki sedikit harapan dan berharap juga kami dapat pulang dengan selamat dan tanpa ada gangguan. Dan puji Tuhan, pada tanggal 13 Juni kami beribadah dan sekaligus perpisahan dengan jemaat kumpulan Labuan Ruku dari jemaat Kisaran. Dan pada tanggal 20 Juni kami berangkat dari Batubara ke Medan, ke Rumah Sakit Advent Medan untuk melakukan tes rapid atau rapid test. Perjalanan yang kami jalani cukup jauh karena kami menggunakan beberapa kendaraan, dan pada hari itu adalah hari Sabat di mana kami
mengusahakan pagi kami harus ikut ibadah dulu dan sorenya kami harus pergi menuju rumah sakit Advent Medan untuk rapid test. Saat kami tiba di rapid test, di rumah sakit Advent Medan untuk rapid test, jujur saya pribadi adalah pertama kalinya dan ini pengalaman pertama saya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan untuk sebelum melakukan perjalanan. Dan puji Tuhan, hasil tes adalah non-reaktif dan kami dapat melanjutkan perjalanan kami. Saat kami melanjutkan perjalanan ke Bandara Kuala Namu, saya kaget karena situasi di Kuala Namu sangat-sangat berbeda saat kami pertama kali datang ke Kuala Namu. Di Kuala Namu sangat sepi, gelap, bahkan banyak lampu-lampu yang dimatikan, toko-toko yang ditutup, dan loket-loket yang sangat-sangat sepi. Pemeriksaan yang begitu ketat membuat saya sedikit takut dan sedikit ragu, tapi saya percaya Tuhan yang membawa saya ke tempat ini dan Tuhan juga yang akan membawa saya pulang dari tempat ini. Saat saya mengurus segala sesuatu untuk keperluan pemberangkatan, dari mulai KKP, kami boarding pass, dan kami tunggu di ruang tunggu, sangat sedikit penumpangnya karena penerbangan di Kuala Namu baru dibuka beberapa minggu sebelum kami berangkat. Kami melakukan penerbangan pukul 9 malam dan kami tiba di Jakarta untuk transit pukul setengah 12 malam. Dan kami harus menginap kurang lebih 9-10 jam di Airport Soekarno-Hatta. Pada besok paginya kami harus melakukan perjalanan kembali menuju Manado menggunakan pesawat yang berbeda. Kami berangkat pukul 9 pagi dan puji Tuhan perjalanan kami cukup baik sampai kami take off dan berada di udara. Saat di dalam pesawat, beberapa kali flight attendant mengumumkan bahwa cuaca di luar kurang baik. Jadi kami beberapa kali harus memasang dan melepas sabuk pengaman untuk beberapa kali. Awalnya kami percaya kalau kami akan baik-baik aja, tapi lama-kelamaan kami takut, kami ragu, karena bukan hanya sekali dua kali, tapi sampai 4 kali para flight attendant ini mengumumkan bahwa cuaca kurang baik. Sampai tiba kami di Samratulangi, bandara di Manado. Pesawat kami sudah mulai turun, tiba-tiba dia melonjak naik lagi karena saat itu cuacanya hujan deras. Dan pesawat itu sangat bergoncang. Sampai kami berdua, saya dengan partner, kami berdoa, benar-benar berdoa, karena kami merasakan penyertaan Tuhan dari awal kami berangkat sampai pada saat itu. Kami sangat-sangat percaya bahwa Tuhan masih melindungi dan menjaga kami. Kami berdoa, kami benar-benar bergumul, kami berdoa supaya pesawat itu tidak apa-apa, dan puji Tuhan untuk kedua kalinya pesawat boleh mendarat dengan selamat dan kami boleh turun dari pesawat. Nah, perjalanan kami dari Kuala Namu, Jakarta dan sampai Manado begitu banyak memberikan kesan dan memberikan pengalaman yang baru bagi kami, di mana kami juga harus menerapkan begitu banyak adaptasi dan protokol-protokol kesehatan yang baru. Sampai di Samratulangi kami harus mengikuti pemeriksaan kesehatan kurang lebih 2 jam karena antriannya cukup banyak. Ada 3 penerbangan yang turun dan semua penumpang melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen sampai diperbolehkan untuk pulang dan karantina mandiri masing-masing. Dan puji Tuhan perjalanan kami dari Samratulangi sampai di kampus boleh berjalan dengan lancar. Kami tiba di tempat ini hari Minggu tanggal 21 jam 8 malam. Puji Tuhan dengan sehat, kami sampai sini boleh dengan selamat. Kami disambut oleh staf dan orang-orang kampus, dan kami didoakan juga, puji Tuhan. Dan kami masih menjalani masa karantina selama 14 hari. Selama di sini kami tetap menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kami beribadah dengan jarak atau tetap melakukan social distancing. Ada satu ayat yang menguatkan saya selama perjalanan saya di tengah pandemik ini. Ayat yang menguatkan saya tertulis dalam Mazmur 54 ayat 6. Adalah penolongku, Tuhan yang menopangku. Saya percaya ayat ini juga bisa dapat menjadi penguat bagi teman-teman dan bagi saudara-saudara semua, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dalam hal-hal yang sepele, Tuhan tidak pernah melupakan ataupun meninggalkan kita.
Saya percaya umat jemaat Ciracas juga merasakan hal yang sama. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidur dan Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Bagi orang-orang tua kami yang mungkin saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan juga memberikan kesembuhan, dan kami juga tetap selalu mendoakan dari sini. Saya harap saudara-saudara dan seluruh umat Allah yang berada di Jemaat Ciracas boleh tetap kuat dan boleh tetap lebih dekat kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kita, dan hanya kepada Tuhanlah kita dapat menopang setiap masalah dan setiap keraguan kita. Terima kasih karena telah mendengarkan akan kesaksian saya. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara yang mendengar, dan kiranya Tuhan boleh memberkati kita sampai kita berjumpa lagi dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya ucapkan terima kasih, selamat sabat, dan Tuhan Yesus memberkati.